Baiklah, selamat pagi buat Ibu dan rekan-rekan kami sekalian. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan dua case mengenai analisis risiko. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Rejaya Sabrina Simbajunta. Saya Nadia Rahma Alia. Saya Diva Nabila. Saya Yolanda Magdalena Nasiotang. Dan saya Dede Sri Rahayu. Selanjutnya, case pertama. Selanjutnya, avoiding greenwashing, how financial institution can improve sustainability reporting. Yaitu lembaga keuangan semakin fokus pada keberlanjutan, namun masih rentan terhadap greenwashing akibat klaim tidak akurat, kurang transparansi atau data yang tidak lengkap. Adapun masalahnya, yang pertama, emisi cakupan 3. Lebih kompleks dari cakupan 1 dan 2 karena melibatkan rantai nilai. Adapun tantangan utamanya, data tidak lengkap, tidak konsisten, dan metodologi berbeda-beda. Adapun solusinya, standarisasi pelaporan, tingkatkan kualitas dan kematangan data, serta transparansi metode. Masalah kedua, yaitu penyeimbangan karbon. Umum digunakan untuk capai target nol bersih. Risikonya, proyek tidak berkualitas dan tidak berdampak nyata. Solusi yang diberikan, gunakan proyek berkualitas tinggi, definisikan kriteria offset dengan jelas, dan pastikan offset bukan pengganti pengurangan emisi langsung. Selanjutnya, greenwashing di sektor keuangan. Greenwashing sendiri merupakan strategi yang menyesatkan di mana perusahaan menampilkan diri sebagai ramah lingkungan tanpa ada tindakan nyata. Padahal, dalam sektor keuangan, hal ini mengganggu kepercayaan investor, menghambat inovasi berkelanjutan, dan dapat menyebabkan kerugian reputasi dan hukum. Adapun dampak yang diberikan, yang pertama, misinformasi investor, turunnya kepercayaan publik, pengalihan sumber daya, dan adanya hambatan inovasi. Contohnya seperti dana investasi hijau palsu, laporan keberlanjutan yang manipulatif. Selanjutnya, tantangan pelaporan emisi skop 3. Skop 3 sendiri mencakup emisi tidak langsung seperti dari rantai pasok dan portofolio investasi. Adapun tantangannya yaitu kurangnya data, variasi metode, biaya tinggi, dan keterbatasan standar. Solusi yang diberikan yaitu standar pelaporan yang seragam, yaitu institusi keuangan perlu berkolaborasi dengan organisasi standar untuk mengembangkan pedoman pelaporan yang jelas dan konsisten. Ini dapat membantu menyelaraskan metodologi di seluruh sektor. Yang kedua, teknologi data, yaitu menggunakan teknologi canggih untuk pengumpulan data dan analisis, dan audit independen. Mengadakan audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan akurasi data yang dilaporkan. Ini juga dapat memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan. Selanjutnya, menghindari greenwashing CSRD. Untuk menghindari risiko ini, institusi keuangan harus menggunakan standar pelaporan global atau CSRD, GRI, SESB, dan verifikasi pihak ketiga. Adapun strategi yang diberikan, transparansi metodologi, yaitu mengungkapkan secara terbuka metodologi perhitungan emisi yang digunakan, termasuk batasan atau ketidakpastian dalam data. Dan menyediakan penjelasan yang rinci mengenai kategori skop 3 yang dimasukkan dalam laporan dan bagaimana perhitungannya dilakukan. Selanjutnya, menghindari mengandalkan offsetting saja. Banyak institusi keuangan menggunakan carbon offsetting sebagai cara untuk mencapai net zero. Tetapi jika tidak dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab, hal ini bisa menjadi bentuk greenwashing. Dan libatkan stakeholder dalam proses pelaporan, yaitu melibatkan pemangku kepentingan seperti investor, pelanggan, dan regulator, dapat meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keberlanjutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas dua aspek penting dalam mengatasi risiko greenwashing, yaitu komunikasi dan transparansi, serta manajemen karbon dan risiko. Pertama, komunikasi yang jelas dan transparan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Penggunaan bahasa yang sederhana dan media digital bisa membantu menyampaikan informasi secara terbuka. Institusi juga perlu menjelaskan bagaimana offsetting dilakukan dan metode pelaporannya secara rinci agar tidak menimbulkan salah paham. Kedua, manajemen karbon yang buruk bisa menyebabkan laporan yang tidak akurat, bahkan mengarah ke praktek greenwashing.
Oleh karena itu, perusahaan harus punya strategi pengurangan emisi yang benar-benar nyata, transparan, dan berbasis hasil. Perlu diingat bahwa pengembangan karbon saja tidak cukup, harus dibarengi dengan pengurangan emisi secara langsung. Skop 3 mencakup emisi. Next. Next slide. Skop 3 mencakup emisi tidak langsung dari aktivitas di luar kendali langsung perusahaan, seperti dari rantai pasok atau investasi. Namun, pelaporan emisi skop 3 memiliki banyak tantangan. Beberapa keterbatasannya antara lain variasi metodologi perhitungan, data yang tidak konsisten, kurangnya standar kategori skop 3, serta kesulitan mendapatkan data dari pihak ketiga. Ini diperparah dengan adanya transparansi rantai pasok dan dominasi data sekunder yang belum tentu akurat. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu mengembangkan kerangka kerja pelaporan yang lebih kuat. Caranya antara lain dengan mengadopsi standar global yang seragam, memperkuat regulasi, dan mendorong penggunaan data primer. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan AI juga dapat membantu mengumpulkan data yang lebih akurat dan efisien. Dan yang terpenting, finance emissions perlu diprioritaskan agar bisa menilai dampak dari sisi investasi secara lebih menyeluruh. Next slide. Oke, di sini ada institusi keuangan antara offsetting dan pengurangan emisi dan institusi keuangan dan emisi net zero. Institusi keuangan dapat menyeimbangkan offsetting dan pengurangan emisi dengan mengintegrasikan investasi dalam proyek berkelanjutan serta menerapkan kebijakan internal yang mendukung pengurangan emisi dan berpartisipasi dalam pasar karbon. Selanjutnya, mengenai institusi keuangan dan target emisi net zero. Terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pengukuran dan pelaporan transparan, yang di mana institusi keuangan harus mengadopsi standar pengukuran dan pelaporan yang diakui secara internasional agar klaim keberlanjutan dan emisi net zero dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kita harus melibatkan pihak ketiga independen yang di mana untuk memastikan akurasi dan kredibilitas, institusi keuangan perlu melibatkan pihak ketiga independen dan memverifikasi klaim keberlanjutan dan pencapaian emisi net zero. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada institusi keuangan dan dampak lingkungannya. Untuk komitmen keberlanjutan, institusi keuangan memiliki hubungan langsung dengan dampak lingkungan melalui pengelolaan portofolio investasi, pembiayaan proyek, dan operasional internal. Institusi keuangan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan seringkali mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, mengadopsi prinsip environmental, social, and governance, serta mengintegrasikan tujuan global seperti emisi nol bersih. Kemudian ada pelaporan keberlanjutan dan meminimalkan risiko greenwashing, yaitu untuk peningkatan kualitas data menjadi kunci untuk pelaporan keberlanjutan yang kredibel. Risiko greenwashing seringkali muncul dari data yang tidak akurat, metode pelaporan yang tidak standar, atau kurangnya transparansi dalam pengimbangan karbon dan emisi cakupan 3. Next. Selanjutnya ada case 2. Untuk PT CM Resto Indonesia Tbk, ENAK, fokus utamanya ada menilai dan mengelola risiko bisnis pada perusahaan sektor pariwisata atau restoran dengan pendekatan analisis risiko kualitatif serta integrasi dengan metode kuantitatif. PT CM Resto Indonesia yang lebih dikenal sebagai CM Group merupakan perusahaan yang berkembang pesat di industri makanan dan minuman di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2010, CM Group telah mengelola berbagai merek restoran seperti Raca, Gokana, BMK, Platinum, Copsticks, dan Monsieur Spoon,
Dengan ekspansi yang pesat, perusahaan ini telah mengelola 276 gerai di berbagai wilayah Indonesia dan resmi melantai di bursa saham pada tahun 2022. Namun, di tengah perkembangannya, penting untuk memahami analisis risiko serta faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi bisnisnya. Next. Selanjutnya ada risiko kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis risiko kualitatif menilai risiko berdasarkan subjektivitas dan persepsi, menggunakan metode seperti matriks probabilitas dan dampak. Di sisi lain, analisis risiko kuantitatif menggunakan data numerik dan metode statistik untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat diukur. Kemudian ada analisis SWOT dan PESTEL. Untuk strength-nya, portofolio merek yang beragam memungkinkan penetrasi ke berbagai segmen pasar. Untuk weakness-nya ada rasio hutang yang tinggi, mencerminkan ketergantungan terhadap pendanaan eksternal. Kemudian ada opportunities untuk pertumbuhan industri kuliner yang terus berkembang, membuka peluang ekspansi lebih lanjut. Dan yang terakhir ada trade, perubahan preferensi konsumen yang tepat menuntut perusahaan untuk terus berinovasi. Next. Baik, selanjutnya ada PESEL. Yang pertama itu ada politikal, di mana regulasi pemerintah terkait industri makanan dan minuman. Ekonomi, daya beli konsumen dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Sosial, perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengutamakan pola makan sehat, dan tren kuliner tertentu berpengaruh pada strategi produk yang ditawarkan. Teknologikal, adopsi teknologi dalam layanan restoran, seperti pemesanan daring dan sistem pembayaran digital. Environmental, kesadaran akan keberlanjutan dan praktik bisnis ramah lingkungan menjadi aspek yang semakin diperhatikan oleh konsumen dan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir itu ada legal, di mana peraturan ketenagakerjaan, pajak, serta hak paten menjadi faktor hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Selanjutnya ada analisis risiko kualitatif dalam mengelola risiko reputasi. Analisis risiko kualitatif menilai potensi risiko secara subjektif melalui pengalaman dan opini ahli, menggunakan metode seperti matriks risiko, analisis skenario, dan metode Delphi, yang penting untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko reputasi, terutama dalam industri farmasi dan keuangan yang rentan terhadap isu kepercayaan publik dan regulasi. Yang selanjutnya itu ada dampak perubahan kebijakan pemerintah dan skandal dalam industri pariwisata. Industri pariwisata sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah dan skandal, seperti eksploitasi, tenaga kerja, atau pencemaran lingkungan, yang dapat merusak reputasi. Regulasi baru ini dan perubahan insentif mempengaruhi praktik bisnis dan daya tarik destinasi. Sementara respon cepat dan transparan dari perusahaan terhadap isu reputasi sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif. Next. Selanjutnya itu ada peran pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, berperan penting dalam manajemen risiko reputasi. Kolaborasi, kepatuhan, dan komunikasi efektif membantu menjaga kepercayaan publik. Pendekatan analisis risiko kualitatif memberikan fleksibilitas dalam mengidentifikasi ancaman, sehingga penting diintegrasikan dalam industri yang terregulasi dan berbasis persepsi seperti farmasi, keuangan, dan pariwisata. Selanjutnya itu, bias kognitif dapat mempengaruhi proses penilaian. PT CHEM Resto Indonesia Tbk menghadapi risiko dalam industri F&B yang kompetitif, seperti operasional, reputasi, dan strategi. Analisis risiko kualitatif membantu nilai risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan, namun rentan terhadap bias kognitif seperti bias konfirmasi dan ketersediaan. Bias ini dapat mengganggu objektivitas manajemen dan membuat risiko jangka panjang terbaikan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan sadar bias. Next. Ada langkah-langkah mitigasi untuk meningkatkan objektivitas dalam penilaian risiko.
Untuk meningkatkan objektivitas dalam penilaian risiko, PT CEM dapat melibatkan berbagai departemen agar perspektif lebih seimbang, menggunakan data historis untuk dasar keputusan, serta menerapkan metode DLP dan matriks risiko yang terstruktur. Evaluasi berkala dan peningkatan kesadaran terhadap bias kognitif dapat juga penting agar keputusan lebih rasional dan terukur. Selanjutnya itu ada analisis risiko kualitatif untuk PT CEM, Presto Indonesia Tbk, enak. Yang pertama itu ada risiko operasional, di mana ada 3 poin. Ada keterlambatan pengiriman bahan baku dari supplier, kedua itu kerusakan peralatan dapur yang mengganggu operasional, dan yang ketiga itu ada gangguan sistem pemesanan digital. Bagian dua itu ada risiko keuangan, ada 3 poin juga, di mana yang pertama itu fluktuasi harga bahan baku yang mempengaruhi margin margin keuntungan, yang kedua kenaikan biaya operasional akibat inflasi, dan terakhir itu kesulitan mendapatkan pendanaan untuk ekspansiasi bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, masih dengan pembahasan yang sebelumnya. Untuk yang selanjutnya itu ada risiko reputasi. Contohnya itu seperti keluhan pelanggan yang viral di media sosial, kasus keamanan pangan seperti insiden keracunan makanan, isu etika dalam perekrutan atau hubungan kerja. Yang selanjutnya ada risiko hukum dan regulasi. Contohnya seperti perubahan kebijakan pajak yang berdampak pada profitabilitas, regulasi baru tentang standar kebersihan restoran, pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap merek dagang. Selanjutnya ada risiko teknologi, seperti serangan cyber terhadap sistem pemesanan online, gangguan atau kegagalan dalam sistem pembayaran digital, kesalahan dalam sistem loyalty program yang merugikan pelanggan. Selanjutnya ada risiko pasar dan konsumen. Seperti contohnya perubahan tren makanan yang mengurangi daya tarik merek tertentu, meningkatnya persaingan dengan merek baru di industri F&B, dan penurunan daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi. Boleh di next? Selanjutnya ada integrasi analisis risiko kualitatif dan kuantitatif dalam manajemen risiko PT CEM Resto Indonesia Tbk. Dalam mengelola risiko, PT CEM Resto Indonesia Tbk perlu mengintegrasikan analisis kualitatif dan kuantitatif agar strategi mitigasi lebih efektif. Proses dimulai dengan identifikasi risiko melalui analisis SWOT dan PESTEL. Lalu dilanjutkan dengan pengukuran probabilitas dan dampak menggunakan data historis, benchmarking, atau pemodelan Monte Carlo. Hasilnya dituangkan dalam matriks risiko yang membantu mengelompokkan risiko berdasarkan tingkat ancaman. Strategi mitigasi pun disesuaikan, risiko tinggi ditangani dengan kontrol ketat dan tindakan proaktif, sementara risiko sedang dikelola melalui adaptasi dan fleksibilitas operasional. Yang selanjutnya ada matriks penilaian risiko PT CEM Resto Indonesia Tbk. Klasifikasi risiko PT CEM Resto Indonesia Tbk sebagai berikut. Untuk yang pertama ada risiko kritis dengan probabilitas tinggi namun dampaknya besar. Seperti contohnya perubahan kebijakan pajak, gangguan rantai pasok, kasus viral negatif, dan serangan cyber. Yang selanjutnya ini ada risiko tinggi dengan probabilitas sedang hingga tinggi, namun dengan dampak sedang sampai besar. Seperti contohnya perubahan tren makanan, kenaikan harga bahan baku, dan isu ketidakpuasan pelanggan. Yang selanjutnya ini ada risiko sedang dengan probabilitas dan dampaknya sedang. Seperti contohnya kegagalan teknologi, pergantian manajemen, dan penurunan daya beli masyarakat. Dan untuk yang terakhir ada risiko yang rendah dengan probabilitas rendah dan dampaknya kecil. Seperti contohnya perselisihan dengan pemasok kecil dan perubahan kebijakan warlaba minor. Yang boleh di next. Selanjutnya ada rekomendasi strategis untuk PT CEM Resto Indonesia Tbk. Ada 5 rekomendasi strategisnya. Untuk yang pertama, diversifikasi rantai pasokan. Ya, untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok tertentu, perusahaan dapat menjalin kerjasama dengan berbagai penyedia bahan baku di berbagai wilayah. Yang selanjutnya ada peningkatan manajemen reputasi, mengembangkan strategi komunikasi yang lebih tanggap dalam menanggapi isu negatif di media sosial, termasuk membangun hubungan baik dengan pelanggan melalui pelayanan responsif.
Yang ketiga ada inovasi menu dan adaptasi tren konsumen untuk mengantisipasi perubahan tren makanan dengan melakukan riset pasar yang lebih intensif serta fleksibilitas dalam pengembangan menu yang baru. Yang keempat ada investasi dalam keamanan cyber. Itu untuk menguatkan sistem keamanan digital untuk menghindari risiko kebocoran data pelanggan atau gangguan pada sistem transaksi online. Dan yang terakhir ada hedging terhadap fluktuasi harga bahan baku. Dengan menerapkan strategi lindungi nilai atau hedging untuk meminimalkan dampak dari volatilitas harga bahan baku, terutama yang diimpor. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.